Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yudhistira dengan nomor pokok mahasiswa 2011100401 dari kelas E Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membuat video singkat tentang masalah sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar saya untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Pak Suhardiansyah. Selamat menyaksikan. 7 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, kebutuhan pokok semakin tinggi. Kondisi ini sangat meresahkan banyak pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Terlebih hampir 2 tahun ini, Indonesia terdampak COVID-19 yang menjadikan kondisi ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Dikutip dari antaranews.com, Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara anggota G20 untuk mendorong solidaritas dunia dalam menangani COVID-19 ini. Para pemimpin G20 juga perlu menginisiasi upaya agar pandemi ini tidak mengganggu kemitraan dan kerjasama antar negara yang telah dibangun sejak bertahun-tahun. Dampak masalah ekonomi ini sangat dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Namun yang paling berdampak ialah rakyat menengah ke bawah. Banyak rakyat yang harus di-PHK oleh perusahaan-perusahaan akibat COVID-19 ini. Di lingkungan saya, banyak warga yang mengeluh kepada RT setempat karena terkadang mereka makan seadanya karena kejadian COVID-19 ini. Semenjak kejadian COVID-19 ini, pekerjaan, omset dagangan itu sangat turun drastis. Sebenarnya walaupun tidak ada COVID-19 ini, emang masalah ekonomi di Indonesia ini sudah memburuk. Namun sejak adanya COVID-19 ini semakin memburuk keadaan ekonomi di Indonesia, terutama di lingkungan saya. Sebenarnya upaya pemerintah dalam memerangi dampak dari COVID-19 ini udah ada. Seperti di lingkungan saya ini, RT-RT itu menyalurkan bantuan kepada warga yang sangat terdampak dari COVID-19 itu, yaitu bantuan 600.000 per 3 bulan. Dan itu sangat membantu warga-warga di sini dalam hal kebutuhan ekonomi mereka tercukupi. Sebenarnya masalah ekonomi dan masalah sosial itu sangat berkaitan erat. Terlebih lagi sejak kejadian COVID-19 ini. Banyak sekolah-sekolah yang harus mengikuti daring dan semua itu jadi diliburkan. Dan anak-anak tuh jadi lebih sering menggunakan sosial media dibandingkan harus berinteraksi sosial dengan teman-temannya secara langsung gitu. Jadi anak-anak itu yang usianya belum cukup umur, mereka sudah banyak yang menggunakan sosial media, padahal kan itu sebenarnya tidak dianjurkan, karena banyak sekali di sosial media itu hal-hal negatif yang akan terjadi jika mereka melihatnya. Nah, di sini ada contoh anak-anak yang selalu liburannya tuh menggunakan sosial media saja, nggak ada yang kayak main-main sama temennya, main bola atau main apa nih contohnya nih. Tapi sebenarnya itu bisa ditangani sih. Memang masalah sosial yang seperti ini nih sering terjadi di lingkungan saya. Namun masalah sosial yang seperti ini masih bisa ditangani oleh lingkungan sekitarnya, terutama keluarganya. Gimana cara keluarganya itu mengawasi anak-anaknya dalam bermain gadget, bermedia sosial, berinteraksi dengan teman-temannya. Karena semenjak ada media sosial ini, banyak anak-anak yang usianya belum cukup tapi mereka sangat-sangat seperti orang dewasa. Nah, selain itu saya akan mewawancarai teman saya yang kebetulan di Joko kuliah dan merasakan dampak dari masalah ekonomi dan masalah sosial. Ayo, kita langsung aja. Saya udah ketemu dengan teman saya yang kebetulan tetangga saya juga. Saya akan mewawancarai dia bagaimana sih dampak yang dirasakan dari masalah ekonomi dan sosial ini pada masa pandemi tersebut. Gimana? Banyak dampak yang ditimbulkan akibat virus corona ini, antara lain yang pertama itu tentang pekerjaan. Banyak orang yang di PHK akibat virus ini karena dilarangnya untuk beraktivitas di luar ruangan. Terus yang kedua itu dampak belajar. Kan saya kuliah daring. Nah, saat kuliah daring saya tidak dapat mengerti materi.
Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa pemalas, dia hanya akan absen absen saja dan kemudian lanjut tidur. Dampak virus ini juga menyebabkan kita jarang berinteraksi dengan teman-teman kita, sehingga saat kita bertemu mereka kita menjadi lebih canggung atau tidak kenal. Hal ini juga menyebabkan terputusnya tali silaturahmi terhadap kerabat-kerabat kita maupun yang dekat maupun yang jauh.